Jadi misalnya demikian Bapak Ibu tiba-tiba mengerjakan di tengah jalan, kemudian terkendala tiba-tiba jaringan internetnya mati seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu masih tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki masalah Bapak Ibu itu maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan panduan peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Ini berkaitan dengan sebelum ujian, saat ujian, serta setelah ujian Bapak Ibu. Nah, di bagian akhir nanti juga akan kami sampaikan ketentuan tambahan yang sangat penting apabila Bapak Ibu mengalami beberapa kendala. Baik, untuk itu kita mulai saja Bapak Ibu. Dari yang pertama adalah pada saat sebelum ujian. Ketika sebelum ujian yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah diantaranya yang pertama, peserta menyiapkan laptop dan dengan spesifikasi sesuai ketentuan ya, dan ini telah kami sampaikan di dalam video sebelumnya. Diantaranya menggunakan laptop atau PC minimal layar 10 inch, kemudian RAM minimal 2 GB, sistem operasi minimal Windows 8 dan sebagainya ya, ini telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu harus menyiapkan handphone HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Pada nama aplikasi Zoom juga harus sesuai dengan nama peserta lengkap Bapak Ibu. Di poin yang kedua ini juga telah kami sampaikan tentang persiapan teknis ya. Untuk setting perangkat HP Bapak Ibu bergabung dengan Zoom, Bapak Ibu bisa dicek di deskripsi dan di video kami sebelumnya. Kita lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan koneksi internet yang stabil ya, dengan kuota internet minimal 10 GB. Nah, sebaiknya kami sarankan Bapak Ibu itu memiliki dua sumber koneksi internet ya, untuk antisipasi salah satu itu mengalami kendala, karena kita tidak bisa memprediksi Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu itu menggunakan WiFi ataupun perangkat seluler. Jika Bapak Ibu hanya mengandalkan satu sumber koneksi internet itu ya harapan kita tidak ada kendala ya, namun sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan dua sumber internet agar Bapak Ibu juga dapat mengikuti ujian dan juga untuk pengawasan ya. Untuk pengawasan melalui Zoom itu membutuhkan koneksi internet, Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan lancar. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang keempat adalah peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi diharapkan di dalam ruangan itu Bapak Ibu hanya seorang diri ya, tidak ada lalu lalang, apalagi lalu lalang orang yang lewat di belakang atau di samping Bapak Ibu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman itu tentu saja tidak ada gangguan dari sekitar Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga bisa konsentrasi dalam mengerjakan soal ujian. Baik, yang kelima Bapak Ibu adalah peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom ya Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu install di HP. Kemudian di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, kemudian botol atau gelas air minum transparan. Ini kebetulan pelaksanaannya itu di bulan puasa, sehingga bagi Bapak Ibu yang muslim tentu saja tidak membutuhkan ini. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak sedang berpuasa itu diperbolehkan menggunakan membawa minum ya, minum, namun dengan catatan adalah botol atau gelas air minum itu yang transparan, dan sebaiknya Bapak Ibu menggunakan botol ya, botol agar tidak mudah tumpah seperti itu. Kemudian yang diperbolehkan adalah obat-obatan pribadi ya, bagi peserta yang sedang sakit itu boleh Bapak Ibu. Kemudian kertas kosong ini juga boleh untuk membantu Bapak Ibu mengerjakan soal hitungan misalnya, seperti itu. Dan juga satu buah alat tulis ini untuk membantu Bapak Ibu dalam proses pengerjaan di kertas yang kosong tadi. Dan ini nanti Bapak Ibu akan dicek Bapak Ibu pengawas sebelum nanti pelaksanaannya. Jadi harus benar-benar dicek kertasnya adalah kosong, tidak ada coretan atau jiplakan seperti itu ya. Kemudian laptop juga kondisi bersih dari kabel-kabel lain. Makanya ini kan disarankan Bapak Ibu itu menggunakan perangkat laptop ya, karena kalau menggunakan PC itu biasanya ada beberapa kabel yang berseliweran, dan tentu saja ini menghalangi untuk pandangan pengawas terhadap meja Bapak Ibu seperti itu. Nah, kecuali kabel charger ini diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu selain menggunakan laptop yang bersih dari kabel-kabel lain, Bapak Ibu juga
menyiapkan perangkat laptopnya itu yang masih dalam kondisi baterai yang baik seperti itu. Meskipun juga charger untuk kabel itu harus ada ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yang keenam adalah tentu saja Bapak Ibu peserta itu sudah menginstal program aplikasi Safe Exam Browser dan file konfigurasi Safe Exam Browsernya ya untuk menjalankan aplikasi itu. Dan harusnya Bapak Ibu untuk hari ini itu sudah semuanya sudah menginstal dan sudah memastikan di perangkat yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan ujian melalui Safe Exam Browser itu sudah ready, sudah siap seperti itu. Apabila masih ada Bapak Ibu yang terkendala untuk menginstal ini, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kami pandu sampai Bapak Ibu berhasil, karena kami sangat berharap Bapak Ibu terutama adalah dalam persiapan secara teknis itu tidak ada kendala ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum berhasil nanti tuliskan di kolom komentar, insya Allah kami pandu secara pribadi dan langsung. Baik Bapak Ibu, yang ke-7 berikutnya adalah Bapak Ibu peserta menyiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu silahkan cek untuk ujiannya itu melalui kartu ujiannya ada di sesi berapa dan jam berapa, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah untuk persiapan Bapak Ibu sebelum ujian ya, sebelum ujian. Dan yang terakhir Bapak Ibu wajib bergabung dalam grup WhatsApp bersama pengawas yang sudah dibuat oleh pengawas itu pada hari kedua ya. Jadi hari pertama adalah untuk cetak kartu, hari keduanya itu untuk bergabung diusahakan, dan minimal adalah H-2 itu 2 hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi akademik. Seperti itu Bapak Ibu, pada H-2 Bapak Ibu pastikan harus sudah bergabung. Nah jika Bapak Ibu ada di sesi akhir ya, misalnya sesi 20 itu kan untuk periode kelima di akhir ya, mungkin saat ini Bapak Ibu belum ada tautan untuk bergabung ke WhatsApp group, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek dan mengunduh secara berkala di kartu ujiannya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah karena ini adalah baru untuk panduan peserta Bapak Ibu sebelum ujian, maka kita lanjutkan yang kedua adalah pada saat mengikuti ujian, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lihat untuk panduan Bapak Ibu pada saat mengerjakan ujian atau mengerjakan seleksi akademik. Yang pertama Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi itu sebelum dilaksanakan itu, dan selama pelaksanaan ujian. Jadi ini waktunya itu berkelanjutan seperti itu Bapak Ibu. Untuk proses verifikasi data, ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, sehingga aplikasi Zoom Bapak Ibu tidak boleh off kamera. Kita lanjutkan yang kedua Bapak Ibu, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi meskipun di dalam aplikasi Safe Exam Browser itu juga disajikan fakta integritas yang harus Bapak Ibu centang dan mulai untuk mengerjakan, Bapak Ibu tentu saja juga menyiapkan dokumennya ya. Ini sudah kami sampaikan beberapa kali di video sebelumnya. Bapak Ibu bisa mengunduh fakta integritas yang harus Bapak Ibu tanda tangani secara basah gitu ya, ditandatangani kemudian di scan, dan ini akan diminta oleh pengawas sebelum bisa jadi dalam koordinasi itu juga disampaikan oleh pengawas. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, peserta mengerjakan ujian secara mandiri ya, dan tidak dibantu oleh orang lain maupun alat lain. Kemarin masih ada yang menanyakan, Pak, pada saat ujian apakah saya boleh menggunakan kalkulator? Ya tentu saja tidak diperbolehkan Bapak Ibu, karena itu sebagai alat bantu ya, ini tidak diperkenankan pada saat ujian. Selanjutnya yang keempat, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi dalam verifikasi awal, pengawas sudah mengecek ruangannya adalah ruangan yang bebas dari lalu lalang dan tidak ada orang lain. Tentu saja ini dipastikan kembali pada saat mengerjakan itu juga tidak diperkenankan untuk toleh kanan kiri dan sebagainya ini untuk pengerjaan ujiannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang kelima adalah selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi terutama adalah selama pengerjaan ujian 150 menit atau 2,5 jam itu Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat duduknya. Seperti itu, sehingga Bapak Ibu juga harus mempersiapkan sebelumnya, mungkin perlu ke toilet sebelumnya dan sebagainya, itu masih diperbolehkan selama proses verifikasi dan belum dimulai ujian. Namun dalam kondisi darurat yang tidak bisa ditunda, itu tetap nanti ada kebijakan dari pengawas ya.
Namun Bapak Ibu harus mengetahui peraturannya adalah Bapak Ibu itu harus selalu berada di tempat duduk, kecuali kalau darurat nanti pun atas persetujuan pengawas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang keenam adalah peserta mengikuti tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Ini adalah panduan Bapak Ibu selama pelaksanaan atau saat ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang ketiga, yaitu panduan Bapak Ibu setelah ujian seleksi akademik. Nah, yang pertama adalah peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong tadi, kemudian saat mengerjakan soal ujian ya, dan selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan, kertas coretan-coretan itu juga harus disobek di depan pengawas ya, sehingga merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Jadi nanti akan diverifikasi satu persatu lagi Bapak Ibu, dipastikan bahwa Bapak Ibu itu juga telah merobek coretan-coretan yang Bapak Ibu gunakan selama mengerjakan ujian. Kemudian yang kedua, peserta mengakhiri ujian sesuai dengan arahan pengawas. Apalagi dengan waktu yang terbatas itu tentu saja Bapak Ibu sebagian besar itu akan hampir kehabisan waktu ya. Tapi seperti di video kami sebelumnya dalam bagaimana tips untuk Bapak Ibu itu mengerjakan soal pretest ya, ada 6 tips, Bapak Ibu bisa simak kembali video kami sebelumnya, dan itu banyak manfaatnya Bapak Ibu, terutama adalah untuk manajemen waktu. Nah, ini adalah panduan Bapak Ibu sebelum maupun saat serta setelah ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini yang dilakukan secara daring berbasis domisili. Seperti di depan yang kami sampaikan bahwa di bagian akhir kami akan menambahkan beberapa ketentuan yang penting Bapak Ibu. Ada ketentuan tambahan yang penting ya. Yang pertama adalah apabila terjadi keadaan darurat ya, dimana pada suatu daerah itu adanya bencana alam seperti gempa, badai, longsor, banjir bandang. Tentu saja meskipun ini tidak pernah kita harapkan, namun jika ini terjadi tentu saja akan mengganggu pelaksanaan seleksi akademik Bapak Ibu secara daring berbasis domisili itu, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalannya akan diatur lebih lanjut. Ini yang tidak kita harapkan Bapak Ibu, tentu saja ini karena faktor alam ya. Kemudian yang kedua, jika terjadi gangguan, ini terjadi gangguan pada server ujian, ini kan bukan kesalahan kita ya, bukan kesalahan kita, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jadi misal dalam mengerjakan ujian itu tiba-tiba tidak bisa lanjut ya, baru mengerjakan 5 soal, kemudian ada yang error, tidak bisa mengklik lanjutkan. Nah, ini pengawas berhak untuk menghentikan pelaksanaan ujian itu maksimal 60 menit. Namun jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, maka pelaksanaan ujian akan ditunda dan di proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WhatsApp group. Tentu saja ini bukan dari faktor kesalahan kita sebagai peserta, ini sekali lagi adalah apabila ada gangguan server ujian ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, jika terjadi putus koneksi pada laptop ya, atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, maka peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut ya dalam waktu maksimal 10 menit. Jadi misalnya demikian Bapak Ibu tiba-tiba mengerjakan di tengah jalan, kemudian terkendala tiba-tiba jaringan internetnya mati seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu masih tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki masalah Bapak Ibu itu maksimal 10 menit. Jadi misal jaringan yang untuk mengerjakan ujian itu tiba-tiba mati, tidak bisa diklik untuk melanjutkan, maka Bapak Ibu diberi kesempatan harapannya 10 menit itu Bapak Ibu bisa menggunakan sumber internet lain ya untuk mengatasi itu, sehingga apabila lebih dari waktu yang ditentukan ini 10 menit ini, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Apabila lebih dari ini tiba-tiba jaringan Bapak Ibu mati kedua-duanya ya, baik di Zoom maupun di aplikasi ujiannya, maka Bapak Ibu dianggap tidak mengikuti seperti itu. Maka sangat penting Bapak Ibu seperti tadi yang di depan kami sampaikan, dan ini juga banyak sekali yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau saya menggunakan satu sumber internet? Nah, adalah untuk mengantisipasi kondisi ini terjadi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tiba-tiba putus koneksinya, maka jika lebih dari 10 menit tidak teratasi masalah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Nah, ini Bapak Ibu tentang panduan peserta Bapak Ibu sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian.
proses seleksi akademik PPG dalam jabatan, serta tambahan ketentuan yang sangat penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Harapan kami adalah Bapak Ibu akan mengikuti ujian seleksi akademik atau Prites PPG dalam jabatan tahun 2022 yang dilakukan secara daring berbasis domisili ini tidak ada kendala sekecil apapun Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan lancar, dan harapan kami adalah Bapak Ibu bisa lulus dengan skor yang maksimal. Demikian dari kami, banyak kekurangannya kami menyampaikan, saya mohon maaf. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Apabila Bapak Ibu masih ada kendala, mudah-mudahan segera terjawab sebelum nanti pelaksanaannya seleksi akademik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.